I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Iwan Setiawan Basri STMSI serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Awal Syafriansyah dengan NIM F2312520076 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Permasalahan Infrastruktur Perkotaan, Studi Kasus Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Latar belakang dari hasil analisis ini ialah infrastruktur perkotaan merupakan fondasi utama dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring pertumbuhan penduduk Kota Palu yang cukup pesat, tekanan terhadap infrastruktur dasar juga semakin pesat. Kelurahan Birobuli Utara dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan perkembangan wilayah yang cukup cepat. Dua isu yang menjadi fokus penelitian ini adalah sistem drainase dan pengelolaan sampah yang saat ini masih menjadi permasalahan krusial di kawasan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ialah yang pertama, bagaimana kondisi existing infrastruktur di Birobuli Utara. Terus yang kedua, apa saja permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana kebutuhan pelayanan prasarana yang ideal. Dan yang keempat, dan solusi apa saja sih yang realistis untuk diterapkan. Tujuan penelitian dari hasil analisis ini ialah mengidentifikasi kondisi existing infrastruktur secara komprehensif. Terus yang kedua yaitu menemukan permasalahan utama yang dirasakan masyarakat. Yang ketiga, menilai kebutuhan prasarana sesuai standar pelayanan minimum. Yang keempat, serta menyusun rekomendasi awal yang realistis dan dapat diimplementasikan. Kita masuk ke gambaran umum Kota Palu. Kota Palu merupakan ibu kota provinsi dari Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur. Permasalahan yang sering terjadi di Kota Palu antara lain banjir lokal akibat buruknya drainase. Terus selanjutnya yaitu penumpukan sampah serta kondisi jalan yang rusak di beberapa wilayah. Terus kita masuk ke kondisi wilayah studi yaitu Kelurahan Birobuli Utara. Kelurahan Birobuli Utara terletak di Kecamatan Palu Selatan dengan topografi yang relatif datar sehingga sangat potensial untuk pengembangan permukiman. Wilayah ini memiliki posisi strategis dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh perdagangan kecil dan jasa rumah tangga. Terus selanjutnya yaitu kondisi kependudukan. Jumlah penduduk di Birobuli Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dampaknya, kepadatan penduduk yang tinggi memberikan tekanan kepada infrastruktur. Volume sampah meningkat signifikan, kebutuhan air semakin tinggi, dan ruang terbuka hijau semakin kurang. Hal-hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas infrastruktur. Kondisi infrastruktur di wilayah Birobuli Utara yaitu beberapa kondisi infrastruktur di sini yaitu jalan masih terdapat beberapa jalan rusak, berlubang dan belum beraspal. Akan tetapi di wilayah Birobuli Utara kalau dilihat dari hasil survei mungkin sekitar 50/50 di jalan-jalan besar seperti jalan-jalan penghubung antara per kecamatan itu terhitung sangat baik karena sudah teraspal dan memiliki sistem drainase yang sangat baik. Akan tetapi ketika kita masuk ke jalan-jalan lingkungan mungkin ada beberapa titik ruas jalan yang kondisinya kurang baik. Terus kita masuk ke drainase. Begitu pula drainase di jalanan besar terdapat drainase tertutup.
Akan tetapi ketika kita masuk ke jalan lingkungan, drainase yang kita dapati ialah drainase terbuka. Nah, dengan drainase terbuka ini sering terjadinya drainase tersumbat akibat sampah. Mungkin akibat sampah dari aliran hujan yang menyebabkan sampah turun masuk ke dalam drainase. Terus selanjutnya pengelolaan sampah yang belum optimal, TPS terbatas dan pengangkutan tidak rutin. Di wilayah Birobuli Utara masih minimnya TPS atau sistem pengelolaan sampah yang belum optimal. Para warga biasa menaruh sampahnya di depan rumah dengan mengharapkan pengangkutan dari armada kelurahan. Akan tetapi dari armada kelurahan juga tidak rutin atau tidak setiap hari melakukan pengangkutan sampah tersebut. Terus selanjutnya yaitu air bersih. Sebagian masyarakat juga masih bergantung pada sumber pribadi atau mereka lebih di tiap kakak menggunakan sumur bor atau sumur suntik. Ya, permasalahan utama dari Kelurahan Birobuli Utara sendiri yaitu drainase yang tidak optimal, menyebabkan genangan air saat hujan. Itu yang tadi yang saya jelaskan akibat dari saluran drainase yang terbuka di sekitaran permukiman warga. Terus yang kedua, pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan penumpukan dan pencemaran. Terus kerusakan jalan akibat genangan air. Nah, kerusakan jalan ini ada banyak sih tipe-tipe kerusakan di wilayah Birobuli Utara. Salah satunya akibat genangan air atau kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan lingkungan di daerah tersebut. Terus selanjutnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hal-hal yang membuat lingkungan kita itu baik ada pada masyarakatnya sendiri. Apabila masyarakatnya tidak peduli akan lingkungannya, otomatis atau secara tidak langsung lingkungan tersebut akan rusak secara sendirinya. Nah, begitu pula dari hasil yang saya lihat di wilayah Birobuli Utara, beberapa masyarakatnya mungkin acuh tidak acuh terhadap lingkungan sendiri. Tanpa mereka sadari, hal-hal itu pun yang menyebabkan lingkungan sekitar mereka itu rusak. Terus selanjutnya yaitu analisis drainase. Saluran drainase di Birobuli Utara umumnya berukuran kecil dan sering tersumbat oleh sampah serta sedimentasi. Kapasitas saluran tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Akibatnya terjadi luapan air yang menyebabkan genangan air di permukiman, kerusakan jalan dan meningkatnya risiko penyakit seperti demam berdarah. Yang kita ketahui apabila air tergenang sangat lama bisa menyebabkan nyamuk untuk bertelur di genangan air tersebut. Terus selanjutnya yaitu analisis pengelolaan sampah. Jumlah TPS di wilayah ini masih sangat terbatas dan sistem pengangkutan umum belum berjalan secara rutin. Dampak yang terjadi dari hal tersebut yaitu terjadinya penumpukan sampah, muncul bau tidak sedap dan meningkatnya risiko penyakit seperti diare dan demam berdarah. Selain itu, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membakarnya yang memperburuk kondisi lingkungan. Hal ini tadi yang saya sebut dengan kondisi kurangnya partisipasi masyarakat di daerah Birobuli Utara tersebut. Terus ya selanjutnya yaitu analisis jalan lingkungan. Banyak jalan yang mengalami kerusakan seperti lubang dan retakan. Hal-hal ini dipengaruhi oleh sistem drainase yang buruk sehingga genangan air dan merusak struktur jalan. Maksud dari kata-kata tersebut yaitu air yang meluap dari sistem drainase dia mengalir ke sistem jalan dan tergenang di situ. Hal-hal itulah yang menyebabkan jalanan menjadi rusak. Dampaknya yaitu mobilitas masyarakat terganggu, risiko kecelakaan meningkat akibat jalan berlubang, dan biaya transportasi bertambah. Dampak permasalahannya secara keseluruhan, permasalahan infrastruktur ini menimbulkan berbagai dampak,
yaitu aktivitas masyarakat terganggu, kualitas lingkungan menurun, resiko penyakit meningkat, dan produktivitas ekonomi masyarakat menurun. Selanjutnya, rekomendasi awal dari hasil analisis tersebut ialah yang pertama, yaitu drainase, normalisasi dan pelebaran saluran. Terus yang kedua, pada sistem sampah, penambahan TPS, peningkatan pengangkutan serta pengembangan bank sampah. Dan yang ketiga, jalan masyarakat, perbaikan jalan secara rutin, edukasi kepada masyarakat, dan peningkatan partisipasi melalui kerja bakti. Telah sampailah kepada ujung hasil presentasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dapat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, khususnya di Kelurahan Birobuli Utara. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're